Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kita selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah ya. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi episode 2 dari serial film First World of Udang dan menceritakan lanjutan kisah geng Jingxi yang sedang mengikuti turnamen bela diri milik Nur Haji. Dan tanpa harus menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita bahas filmnya ya. Di awal film, dikisahkan bahwa longsoran telah berhenti. Kemudian semua kontestan pun saling berlomba mendaki ke puncak. Rintangan selanjutnya dari Nur Haji, rupanya berupa balok-balok kayu raksasa yang dijatuhkan dari atas tebing. Hambatan ini lagi-lagi membunuh banyak peserta, namun beberapa peserta yang selamat tidak mempedulikan bahaya tersebut karena hadiah yang ditawarkan amat menggiurkan. Jin Dinghe pun melapor pada Nur Haji bahwa beberapa orang telah berhasil menembus rintangan turnamen dan saat ini berjalan menuju camp Nur Haji. Kemudian, ia pun bergegas keluar camp menemui para jawara. Dan setelah bertemu dengan para pemenang, Nur Haji kemudian mengeluarkan banyak peti emas dan perak sebagai hadiah. Dan 4 macan hitam Jianzhou segera mengecek keaslian emas itu, dan ternyata hadiah tersebut memanglah asli dan bukan KW. Dan ketika mereka berniat untuk mengambil hadiah itu, Nur Haji mengatakan bahwa mereka yang mengambil hadiah artinya setuju untuk menjadi pasukan emas dan tunduk pada Nur Haji. Ketika Solon mendengar apa yang dikatakan oleh Nur Haji, dia langsung mengatakan bahwa mereka bertarung hanya untuk hadiah, dan walaupun suku Solon kecil, mereka tidak mau menyerah begitu saja kepada Nur Haji. Dan akibat penentangan itu, Jin Dinghe tiba-tiba menyerang dan membunuh macan hitam, sehingga semua orang mengerti bahwa tunduk kepada Nur Haji lah adalah pilihan yang paling baik. Setelah kematian saudaranya, Solon pun marah dan berniat menyerang Nur Haji. Dan Nur Haji pun berkata pada Solon bahwa cepat atau lambat, semuanya akan dibuat tunduk padanya. Melihat bahwa ia tidak mungkin menang, Solon lalu mengusulkan untuk menggandakan hadiahnya, ditambah 300 pasukan Nur Haji. So, Nur Haji pun setuju mengadakan hadiah, hingga para suku Juten pun tunduk padanya. Namun tanpa diduga, beberapa pendekar dari dinasti Ming termasuk geng Jingxi menolak untuk tunduk, hingga Nur Haji pun memerintahkan para bawahannya untuk menyingkirkan mereka semua. Dan geng Jingxi akhirnya dikoyok oleh puluhan pasukan Nur Haji dan ditambah suku Juten yang telah tunduk padanya. Melihat semua orang kewalahan melawan geng Jingxi, Jin Dinghe pun akhirnya ikut maju melawannya. Namun, mereka semua ternyata belum bisa menaklukkan seorang geng Jingxi meski telah dikeroyok banyak orang.
Dan kemudian kepiawaian seni bela diri Geng Jingxi yang luar biasa membuat Nur Haji sangat terpukau dan ingin membujuknya untuk tunduk pada dirinya. Geng Jingxi pun mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada menyerah. Hal itu rupanya membuat Nur Haji menjadi marah dan memutuskan untuk menghabisi Geng Jingxi. Beruntung datanglah Paman Wuji yang membantu Geng Jingxi melawan mereka semua hingga membuat para pasukan kocar kacir. Dan saat Wuji bertarung 1 lawan 1 dengan Jinding He, tiba-tiba seseorang dengan topeng hitam membantu Jinding He hingga Wuji pun terpental oleh tapak si topeng hitam. Mereka berdua lalu beradu jurus tapak di udara dan tanpa diduga si topeng hitam menggunakan jurus tapak Wuji, yaitu jurus tapak yang hanya bisa dipelajari oleh tetua Wudang. Kemudian, Wuji pun melarikan diri bersama Geng Jingxi, sementara topeng hitam diperlihatkan telah terluka oleh tapak Paman Wuji. Lalu, ia pun melaporkan pada Nur Haji tentang identitas Geng Jingxi serta Wuji. Dan kemudian, topeng hitam mengatakan pada Jinding He bahwa Wuji harus dihabisi karena takut identitasnya akan terbongkar. Jadi mereka berdua pun menyusun rencana untuk menghabisi Wuji sebelum dia bisa memasuki daratan tengah. So, Geng Jingxi kemudian bergegas membawa Paman Wuji ke penginapan untuk bermeditasi menyembuhkan lukanya. Lalu, Jingxi bergegas untuk pergi menjemput Yuyan untuk membawanya kembali ke Wudang. Dan ternyata Nur Haji masih tidak mau melepaskan Geng Jingxi. Maka Jinding He memberi saran kepada Nur Haji untuk mengumumkan bahwa Geng Jingxi telah membunuh orang-orang Wudang yang menjadi mata-mata di Liaodong. Dan Jingxi juga telah menjadi prajurit emas dan tunduk pada Nur Haji. Semua ini dilakukan Nur Haji agar Jingxi dapat tunduk padanya. Di tengah jalan, Jingxi tanpa sengaja bertemu dengan Guopu sahabatnya yang mengatakan bahwa Nur Haji sekarang sedang mengincar Jingxi. Dan setelah itu Guopu lalu meninggalkan surat pada Jingxi yang fungsinya untuk menghubungi Guopu di kemudian hari. Sementara waktu, He Yuyan sedang menunggu kedatangan Geng Jingxi dan Wuji kembali ke rumah. Ketika dia tiba-tiba mendengar gerakan di pintu, dia lalu mengambil belati dan bersembunyi diam-diam di tumpukan jerami di pintu karena takut bertemu dengan beberapa orang jahat. Dan ketika Geng Jingxi kembali, dia tidak melihat He Yuyan dan butuh waktu lama untuk menemukannya di tumpukan jerami. Saat He Yuyan melihat bahwa Geng Jingxi penuh dengan darah, dia lalu memukul dan memarahi Geng Jingxi dan melampiaskan kemarahannya karena Jingxi nekat ikut turnamen Nur Haji. Geng Jingxi hanya bisa terdiam dan hanya bisa mengatakan maaf. Ia lalu berkata pada Yuyan bahwa mereka harus lari menjemput Paman Wuji dan pergi ke Wudang. Dan saat Wuji sedang memulihkan diri, ia lagi-lagi diserang oleh si topeng hitam. Untungnya, seorang pria berbaju hitam datang membantu Wuji melawan si topeng hitam dengan menggunakan jurus pedang bintang 7, hingga Wuji pun selamat dari usaha pembunuhan itu. Dan sesampainya Jingxi dan Yuyan di penginapan, ia pun meninggalkan Yuyan sementara untuk memanggil Paman Wuji. Saat bertemu Wuji, ia lalu berkata bahwa si topeng hitam kembali mengincarnya dan mungkin dia adalah mata-mata Nur Haji di klan Wudang.
karena hanya orang Wudang tertentu yang bisa menggunakan tapak uji tersebut. Saat ditinggalkan Jingxi, tak disangka Jinding He telah menangkap sang istri. Dan kemudian Jinding He mengancam geng Jingxi untuk tunduk pada Nurhaci, dan kalau tidak, maka Yuyan akan dibunuhnya. Kemudian Jingxi ternyata tetap menolak paksaan Jinding He tersebut, hingga Jinding He pun marah dan berupaya menusuk perut Yuyan. Beruntungnya, Hutuan yang pernah diselamatkan Jingxi menghindari serangan tersebut, dan terjadilah pertempuran sengit antara Jingxi dan Jinding He di dalam penginapan itu. Melihat kekacauan yang terjadi, Fuji kemudian meminta geng Jingxi untuk membawa He Yuyan ke dalam kereta, sementara dia menahan serangan Jinding He, lalu kemudian menyusul Jingxi untuk kabur. Jinding He pun kembali mengejar Jingxi, dan di tengah hutan bersalju, Hutuan lalu memanggil puluhan rusa salju yang menyerang rombongan Jinding He dan memblokir pengejaran. Dan sambil melarikan diri, geng Jingxi kemudian memberikan pisaunya kepada Hutuan sebagai tanda terima kasih. Saat Jinding He sudah tidak bisa mengejar mereka, Jingxi memutuskan untuk beristirahat di jalan. Lalu, He Yuyan meminta geng Jingxi untuk memainkan lagu dengan serulingnya, seperti waktu mereka di Wudang dahulu. Sementara, Fuji mengirimkan seekor merpati untuk mengirimkan surat kembali ke Wudang, dan kemudian memburu kelinci gunung untuk santapan mereka bertiga. Dan di sini diperlihatkan bahwa He Yuyan menyalahkan aturan lama Wudang karena mencegahnya menikahi geng Jingxi dan membuat mereka menderita di tanah tandus ini. Fuji tanpa sengaja mendengar curhatan He Yuyan dan memastikan bahwa penderitaan mereka akan berakhir sesampainya mereka di Wudang. Fuji kemudian berbicara dengan He Yuyan bahwa ayahnya sangat merindukannya dan dengan senang hati menantikan kelahiran anak He Yuyan. Dan dia berharap He Yuyan akan melahirkan anak laki-laki sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengajar seni bela diri pada anak Yuyan. Sementara waktu, Jingxi rupanya telah tiba di luar tembok besar, dan ketika mereka melewati kerumunan orang, alangkah kagetnya mereka melihat poster buronan geng Jingxi yang diklaim bahwa dia telah bergabung menjadi prajurit emas Nurhaci. Dan saat mereka akan menyewa sebuah kereta untuk menghindari masalah, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Jinding He yang lagi-lagi meminta geng Jingxi untuk menyerah. Dan geng Jingxi sekali lagi harus bertarung bersama Paman Wuji melawan Jinding He dan pasukannya. Fuji dan Jingxi yang kalah jumlah hanya bisa mendesak geng Jingxi dan Yuyan
untuk segera masuk dalam gerbang tembok besar daratan tengah. Jinding He pun tidak membiarkan hal tersebut karena ia terus mengejar mereka bertiga. Dan untuk menyelamatkan Yuyan dan Jingxi, Fuji pun merelakan dirinya menghalau Jinding He, sementara Jingxi dan Yuyan memasuki gerbang tembok besar lebih dahulu. Setelah Wuji berhasil menghabisi Solon, dia pun mencoba menyusul Jingxi dan Yuyan dengan ilmu meringankan tubuhnya. Namun tiba-tiba, panah yang ditembakkan Jinding He pun menembus punggungnya. Di sisi lain, Jingxi telah berhasil memasukkan Yuyan dalam gerbang tembok besar, dan saat dia akan keluar untuk menyelamatkan Wuji, alangkah terkejutnya Jingxi melihat paman Wuji yang telah tertembus banyak anak panah dan akhirnya mati di atas menara. Dan episode 2 pun dinyatakan berakhir. Nantikan lanjutan episode selanjutnya dari serial First World of Wudang hanya di channel ini ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.